Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 5 Agustus 2025, pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Menyeberangi Laut Merah. Bacalah Keluaran 13 ayat 17 sampai Keluaran 14 ayat 12. Bagaimanakah Allah menuntun bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Mesir, dan apakah yang terjadi selanjutnya? Saya baca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai pasal 14 ayat 12. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sevon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Sevon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dengan mengikuti petunjuk Tuhan kepada Musa, bangsa Israel meninggalkan Mesir sebagai tentara yang terorganisasi dengan baik. Istilah Ibrani, Saba, dan Makane membuktikan deskripsi tersebut, yaitu tentara, divisi, perkemahan, dan pasukan. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan berbaris seperti tentara. Kemudian Bileam melihat dari bukit-bukit Moab bahwa orang Israel berkemah suku demi suku. Bilangan 24 ayat 2. Sementara itu, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Keluaran 13 ayat 19. Ini adalah detail yang sangat penting dalam ayat ini, dan mengungkapkan penggenapan iman Yusuf terhadap janji-janji Allah. Yusuf tidak pernah kehilangan
pandangan akan tanah perjanjian meskipun ia hidup dalam kemegahan dan keistimewaan Mesir. Ia meminta agar tulang-tulangnya dibawa ke tanah Kanaan. Kejadian 50 ayat 24 dan 25. Ia percaya bahwa Tuhan pasti akan mendatangi bangsa Israel di Mesir dan membawa mereka ke tanah itu seperti yang telah ia janjikan. Ibrani 11 ayat 22. Setibanya Israel di Kanaan, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Tiang awan dan tiang api adalah tanda-tanda nyata dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tuhan tinggal di sana dan juga berbicara dari awan. Keluaran 14 ayat 24, Bilangan 12 ayat 5 dan 6. Sementara itu, Firaun menunjukkan motif sebenarnya dari hatinya. Dia tidak bertobat dan dia tidak pernah benar-benar bertobat. Permintaannya kepada Tuhan untuk memberkatinya adalah sebuah lelucon, mungkin sebuah tipu daya di dalam hatinya. Dia mengumpulkan pasukannya dan mereka pergi mengejar para budaknya yang melarikan diri. Betapa orang ini benar-benar dibutakan oleh dosa. Ketika orang-orang melihat tentara Firaun datang, mereka mengucapkan kata-kata dan mengekspresikan perasaan yang akan diulang-ulang oleh mereka lebih dari sekali. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Keluaran 14 ayat 11. Artinya, setelah melihat manifestasi kuasa Allah yang begitu dramatis, termasuk menyelamatkan putra sulung mereka sendiri, orang-orang masih menunjukkan kurangnya iman. Pikirkan terakhir kali Anda menghadapi situasi yang mengerikan. Apakah reaksi pertama Anda? Iman kepada Allah atau kurangnya iman? Pelajaran apakah yang seharusnya Anda pelajari dari situasi tersebut yang dapat menolong Anda pada saat situasi yang lain datang dan memang akan datang? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Selasa 5 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.